Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya mau kasih makan ikan lele, ya. Lele yang sudah saya pelihara. Ini makannya. Nah, ini mau saya campur dengan cairan, ya, dengan cairan dari nutrisi untuk dicampurkan dalam makanan lele tersebut. Nah, kemudian kita aduk-aduk, ya, kita ratakan supaya tercampur. Nah, seperti ini supaya tercampur, ya, menjadi lembab. Nah, setelah itu kita coba akan kasihkan ke lele, ya, lele. Nah, ini lelenya sudah umur kurang lebih 3 bulan, ya, ini kurang lebih 3 bulan. Jadi nah seperti ini, ya, kita coba mentaburkan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini mantap. Jadi dia berebut. Ini saya mulai pelihara dari sebesar jari kelingking ini, ya. Kemudian saya kasih makan dicampur dengan nutrisi dari PT Best, ya, namanya EcoFood. Nah, ini alhamdulillah ini gede-gede. Jadi dia ukurannya lebih besar dari seusianya. Nah, ini lebih besar dari seusianya. Biasanya 3 bulan itu sudah baru panen, ya, 3 bulan. Nah, ini belum sampai 3 bulan, kemarin sudah besar-besar dan bisa dikonsumsi sudah. Nah, jadi kemarin beri sekitar 300 ekor. Nah, ini yang satunya, ya. Nah, jadi dia suka sekali. Jadi saya sudah pelihara lele ini memanfaatkan limbah dari tandonan yang ada, ya, saya potong jadi 2. Kemudian saya buat dengan dikasih terpal seperti ini supaya tidak bocor, ya, dikasih terpal seperti ini supaya tidak bocor sehingga air tetap awet di dalamnya. Nah, namun di sini kita harus rajin untuk menguras, ya, karena memang airnya tidak mengalir. Jadi kita harus rajin mengulas. Jadi harus kita kuras agar airnya tetap segar. Jadi 3 hari sekali, ya, 3 hari sekali saya ganti airnya. Kemudian nanti setelah diganti airnya dia akan segar kembali, ya. Nah, terus di dalam memelihara ikan di tempat yang sempit kayak gini, itu kita harus jangan sampai telat kasih makan, karena lele itu sifatnya kanibal. Jadi dia bisa memakan temannya sendiri kalau telat makan, ya. Nah, ini. Jadi kalau telat makan itu bisa makan temannya sendiri. Jadi kayak predator dia. Jadi siapa yang kuat di situ yang menang. Karena memang tempatnya sempit ini, ya. Tapi alhamdulillah dari tempat sempit ini sudah 4 kali saya pelihara lele dan tingkat kematiannya kecil sekali.
pertama kita harus rajin untuk menguras, mengganti medianya ya, airnya terutama. Terus yang kedua itu nutrisinya harus tepat, artinya tidak bisa cuma dikasih dengan makan saja tanpa ada nutrisi tambahan. Nah itu akan berpengaruh juga. Nah di sini nutrisi tambahannya yaitu Ecovit dari PT Best. Jadi yang sudah apa namanya dicampur dengan gula merah ya, nutrisinya tersebut diaduk. Nah kemudian disimpan, setiap kali mau memberi makan dicampurkan ke dalam makanannya tersebut ya. Jadi nanti dia akan lebih suka ya, lebih suka, karena lele itu dia itu makannya itu sangat ganas sekali. Jadi begitu ditabur tuh langsung pada nyerang ya, berbeda dengan ikan-ikan yang lain. Contohnya ikan haruan saya juga pernah mencoba pelihara, namun panennya itu lama, jadi pertumbuhannya itu agak lambat. Nah bisa sampai 7 bulan. Nah kalau haruan atau ikan gabus ya itu bisa sampai 7 bulan. Nah kalau lele ini rata-rata 3 bulan sudah bisa dipanen. Dan alhamdulillah ini belum sampai 3 bulan sudah besar-besar dia ya. Nah jadi lumayan bisa untuk mengurangi pengeluaran beli lauk. Cukup menggunakan sarana yang ada, kita manfaatkan sebaik mungkin. Yang penting cara perawatannya kita jaga ya, insya Allah dia akan tumbuh normal ya, seperti biasa. Nah jadi seperti ini keadaannya. Ini kemarin baru saya kuras. Nah itu pun juga sudah mulai agak keruh ya. Jadi besok mulai untuk dikuras lagi ya. Jadi per 3 hari kita kuras. Dengan kondisi lele itu ya sekitar 150-an satu drumnya ini. Kemarin beli sekitar 300 sekian ekor. Jadi waktu kecil saya jadikan satu. Nah ketika sudah besar saya bagi dua. Jadi dijadikan dua supaya ruangnya agak longgar ya. Jadi ini, jadi kalau mau budidaya ikan lele menggunakan sarana yang ada tanpa harus membuat kolam yang khusus ya. Nah cukup menggunakan bekas tando bekas ini, tandonan air bekas, kemudian kita potong jadi dua. Nah setelah itu kita kasih terpal. Terpalnya itu ya kira-kira ukuran 2x3 lah ya, 2x3 meter. Nah itu banyak dijual di toko-toko ya, jadi mudah sekali. Nah kemudian dalam kondisi terbuka saja seperti ini 24 jam, jadi tidak masalah ya. Dalam kondisi terbuka justru dia tuh akan agak ada rongga untuk udaranya ya. Nah itu, jadi seperti inilah kondisinya ya, sehat, jadi enak, kita konsumsi juga nyaman karena kita pelihara sendiri ya. Nah kalau beli di pasar itu harganya lebih mahal. Nah tapi kalau kita mau pelihara sendiri ya sebagai hobi ya, nah itu akan lebih hemat, lebih seneng, bisa untuk hiburan juga ya. Ini jadi saya memanfaatkan tempat yang sempit di sebelah rumah ya. Jadi menggunakan dua media ini sehingga kita bisa ada kegiatan setiap hari untuk menguras, untuk memberi makan ya, untuk terapi supaya pikiran ini seneng ya kan. Karena memang melihara ikan itu ya
seneng, bisa dilihat tiap hari ya, bisa diambil manfaatnya. Nah gitu ya. Semuanya untuk para yang ingin ya, siapa saja yang ingin membuat pelihara ikan ya, yang ingin memelihara ikan, cukup dengan media yang simple, sederhana, tidak usah mahal-mahal ya, dari barang bekas kita manfaatkan sehingga dari barang bekas ini bisa menghasilkan ya. Paling tidak kita lauk nggak usah beli, milik sendiri, hemat, hiburan ya. Oke, mungkin itu saja ya, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk siapa saja yang melihat video saya ini. Demikian dari saya, Om Marianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.